Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Juni. Selamat sore juga kita. Bagaimana kabarnya Pak Juni hari ini? Alhamdulillah sehat kita. Kita apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Juni, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Juni sebelum sesi coaching ini? Perasaan saya sebelum kucing ini sedikit merasa kurang puas ya Bu kita, dan juga sedikit apa namanya ada rasa kecewa juga karena tadi pada saat pembelajaran saya ada permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Oh, begitu. Oh, mungkin saya mulai dari tujuan coaching hari ini, nggih, Pak. Kira-kira apa sih yang Pak Juni ingin capai tujuan untuk sesi coaching ini? Kita bersama sharing tujuannya untuk apa sih yang ingin Pak Juni capai? Harapan saya setelah sesi coaching hari ini, saya bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya ke depan proses pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan pengalaman pengalaman belajar yang berharga untuk anak. Itu harapan saya. Ya, oke, kalau begitu kita memasuki tahap identifikasi dulu nih Pak Juni. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Juni itu hari ini ada sedikit permasalahan mungkin tadi, bisakah Pak Juni ceritakan kepada saya? Baik Bu Pita, terima kasih atas kesempatannya dan Bu Pita memberikan saya kesempatan untuk bisa menceritakan permasalahan saya. Eh, di hari ini tadi saya ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak eh, sebagian besar itu kurang antusias, dan juga dari hasil belajar eh, yang sudah dilakukan itu masih belum maksimal. Oh, begitu. Coba Pak Juni ceritakan lebih lanjut lagi, bagaimana kenapa kok Pak Joni merasakan bahwa anak-anak itu kok kurang antusias. Eh, di kelas yang tadi saya ajar itu di kelas 7B itu tadi saya memberikan pembelajaran tentang materi bola basket, di mana di pembelajaran itu tadi saya menyampaikan tentang eh, cara melakukan passing atau gerakan mengoper bola. Nah, dari pembelajaran yang tadi saya lakukan, itu ketika proses pembelajaran, sebagian besar terutama untuk siswa putri itu kurang antusias, dan juga sepertinya mereka ada rasa trauma mungkin ya, atau takut ketika materi basket ini mungkin eh, sebelumnya di SD pernah ada apa namanya kejadian atau pernah mungkin tangannya sakit ketika melakukan atau mempraktekkan materi basket ini. Dan juga selama pembelajaran tadi saya lihat anak-anak juga kurang bersemangat juga, sehingga hasil belajarnya pun juga kurang maksimal. Baik, artinya ada situasi anak-anak itu kurang antusias ya Pak dalam bermain bola basket, terutama perempuan. Mungkin memang perempuan itu
identik dengan masih belum mengerti mungkin ya Pak. Nah, dengan situasi ini, bagaimana sih caranya Pak Juni akhirnya untuk menghadapi hal-hal kecemasan ini, terus rasa mereka untuk takut bermain basket. Mungkin Pak Juni ada sebuah solusi kira-kira. Eh, Sementara ini tadi saya ketika pembelajaran itu menerapkan model pembelajaran discovery learning, di mana anak-anak bisa menemukan sendiri eh, sumber belajarnya, dan juga anak-anak bisa mencari tahu sendiri bagaimana cara melakukan gerakan passing ini dengan benar. Nah, dari eh, model yang saya lakukan tadi itu saya memberikan stimulus berupa gambar, Bu Pita. Jadi kebetulan saya tadi langsung di lapangan, jadi tidak ada sesi di kelas. Jadi saya memberikan stimulus atau rangsangannya itu melalui gambar. Jadi ada gambar passing seperti itu yang saya tunjukkan kepada anak-anak. Di situ anak-anak menyimak dari gambar itu, mereka apa namanya mencari tahu dan juga eh, melihat bagaimana cara melakukan passing dengan benar seperti itu. Kemudian dari eh, gambar tersebut itu ada beberapa pertanyaan yang anak-anak ajukan tadi, yaitu pada saat melakukan passing itu eh, bagaimana caranya agar bola hasil passing itu bisa sesuai dan juga bisa ditangkap dengan baik oleh temannya. Jadi itu tadi pertanyaan anak-anak, dan juga tadi sempat juga didemonstrasikan oleh salah satu temannya yang memang sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi passing, kemudian anak tersebut juga mengikuti ekstrakurikuler basket juga, sehingga mempunyai kemampuan awal yang cukup baik dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga dari hasil demonstrasi tadi, anak-anak mempunyai gambaran gerakannya seperti ini, mulai dari sikap awal, kemudian ketika mendorong bolanya posisinya seperti apa, kemudian posisi badannya, ketika passing itu seperti apa, dan juga sikap akhirnya seperti apa. Dan passing ini tadi ada 3 jenis Sukita yang saya ajarkan kepada anak, yaitu ada chest pass, passing setinggi dada, kemudian bounce pass, passing pantulan, dan yang terakhir overhead pass. Nah, dari ketiga jenis passing ini tadi, saya lihat anak-anak banyak yang takut ketika melakukan overhead pass. Jadi ketika passingnya dilempar dari atas kepala dan bolanya melambung, itu sebagian besar, terutama bagi siswa putri, itu sangat takut ketika menangkap bolanya, karena bola basket itu cukup cukup berat kalau memang tidak terbiasa melempar bola menggunakan bola basket. Itu tadi yang saya terapkan. Kemudian setelah itu tadi saya mencoba memberikan pengenalan eh, passing ini melalui sebuah games, di mana games ini bisa apa namanya menstimulus mereka untuk bisa melakukan gerakan passing sesuai dengan apa yang tadi sudah mereka amati. Itu begitu. Sementara yang tadi saya lakukan ketika pembelajaran. Baik, artinya untuk rencana aksinya sudah ada ya Pak di Pak Juni. Jadi sudah
melakukan sebuah rencana untuk anak-anak itu mulai bisa berani untuk melakukan passing dan tidak takut salah ya Pak. Nah, kira-kira dengan strategi yang sudah Pak Juni jelaskan tadi, apakah sudah ada peningkatan Pak untuk anak-anak dalam bermain basket ini, terutama yang perempuan? Ya, eh, dari strategi yang sudah saya terapkan tadi, itu beberapa siswa, terutama yang perempuan, itu masih banyak yang takut, kita, terutama yang passing yang overhead pass tadi. Kalau untuk yang chest pass dan bounce pass, itu anak-anak sudah berani melakukannya dengan menggunakan bola basket. Nah, sedangkan yang overhead pass ini itu mereka masih ada rasa takut ketika menangkap bolanya, dan ketika passing pun mereka belum bisa mengendalikan atau mengarahkan bolanya sesuai dengan posisi temannya yang ada di depannya, sehingga hasil passingnya pun kadang terlalu terlalu keras, kadang tidak sampai. Nah, itu yang menyebabkan saya sedikit apa namanya kurang puas ya terhadap pembelajaran hari ini, eh, sehingga saya hari ini ingin eh, harapannya nanti bisa menemukan solusi terkait pembelajaran selanjutnya itu harusnya seperti apa. Itu kita. Baik, Pak Juni, artinya masih kurang puas ya Pak Juni. Kira-kira coba kita pikirkan solusinya bersama-sama untuk masalah ini. Mungkin Pak Juni punya satu strategi lagi atau mungkin sebuah komitmen yang digunakan bersama anak-anak mungkin agar mereka ada rasa untuk tidak ada rasa ketakutan. Jadi mereka ada rasa untuk kemauan mungkin gitu Pak Juni. Eh, saya punya sedikit ide nih Bu Pita untuk mungkin ke depannya anak-anak supaya tidak takut lagi. Jadi pembelajarannya saya apa namanya? Saya kombinasikan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi yang anak-anak yang tadinya takut itu passing ke temannya, itu saya coba nanti akan membuat sebuah apa namanya, sebuah target, di mana target itu nanti akan saya tampilkan melalui proyektor seperti itu, sehingga nantinya anak-anak bisa passing ke target yang muncul di layar, sehingga nanti anak-anak passingnya tidak langsung ke temannya, tapi passingnya ke target tadi, di mana target tadi itu adalah tembok ya, jadi passingnya ke tembok, sehingga hasil passingnya nanti juga akan memantul kembali ke mereka. Jadi minimal mereka bisa mengarahkan dulu ke target yang mereka inginkan. Nanti setelah mereka apa namanya bisa mengarahkan dengan baik, baru nanti ke depannya akan saya coba passingnya berpasangan, secara berpasangan dengan teman yang lainnya. Mungkin itu sementara. Dan untuk anak-anak yang ada trauma terhadap bola basket, itu nanti akan saya coba modifikasi bolanya menggunakan bola yang tidak terlalu berat dan juga mungkin lebih soft, sehingga mereka punya rasa percaya diri dan tidak takut untuk memegang atau menangkap bola basket itu ketika menerima passing dari temannya. Itu Bu Vika. Baik Pak Juni, jadi artinya sudah ada sebuah strategi dan komitmen dari Pak Juni untuk mengganti bola, untuk membuat sebuah game ya Pak Juni ya. Jadi dengan sebuah strategi dan komitmen ini kira-kira apakah Pak Juni akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mungkin untuk saling membantu, atau ada ide seperti itu atau mungkin tidak? Ya, nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan guru PJOK yang lainnya juga untuk meminta pendapat eh, dari ide yang sudah saya rencanakan tadi, apakah dari ide tersebut
nantinya bisa diterapkan untuk bisa memaksimalkan proses pembelajaran dan harapannya nanti bisa meningkatkan hasil belajar anak-anak. Gitu. Baik, artinya nanti bisa dengan sesama rekan sejawat ya Pak saling berbagi pengalaman seperti apa anak-anak di kelas dalam permainan bola basket begitu. Pak Juni, dari apa yang sudah kita bahas tentang masalah Pak Juni mengenai anak-anak yang ada rasa takut, ada rasa eh, kecemasan, tidak bisa. Nah, kira-kira dari semua yang kita bahas, tindak lanjut apa sih yang akan Pak Juni lakukan setelah kegiatan coaching ini? Eh, Tindak lanjut yang akan saya lakukan itu yang pertama akan melihat hasil refleksi dari pembelajaran sebelumnya. Jadi akan memetakan lagi eh, anak-anak mana yang memang membutuhkan pendampingan penuh, kemudian membutuhkan apa namanya penyesuaian terkait proses pembelajarannya. Nanti akan saya kelompokkan, kemudian saya buatkan strategi yang memang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan senang, aman, dan tidak takut untuk melakukan tasking yang akan mereka pelajari. Itu Bu Gita. Siap. Terima kasih Pak Juni atas sesi coaching kita hari ini. Mungkin Pak Juni ada tambahan lagi? Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Gita sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini dan alhamdulillah tadi setelah eh, ngobrol sama Bu Gita saya menemukan ide untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu Gita sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Baik, Pak Juni. Saya juga berterima kasih Pak Juni mau curhat ke saya cerita tentang masalah Pak Juni. Nah, akhirnya saya juga mendapatkan pengalaman tentang seperti apa sih anak-anak dalam bermain bola basket, seperti apa sih strategi untuk anak-anak mau belajar bermain bola basket. Oke, kalau tidak ada yang Pak Juni tambahkan lagi, mungkin saya tutup gitu untuk sesi coaching hari ini Pak Juni. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Bu Gita 16:41. Ya, lepas no. Bismillah. Oke. Baik, saya lanjutkan coachnya saya Bu Gita jadi coaching ya. Oke, Siap. baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Gita. Sore Pak Juni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Gita? Hari ini kabarnya eh, ada baik, ada sedih begitu. 50% Jadi 50% Pak. iya, bercampur aduk ya sepertinya Ya, perasaan dari Bu Gita sore hari ini. ya Ya, Pak Juni. eh, tadi Bu Gita ingin ngobrol dengan saya. Mungkin bisa disampaikan eh, Bu Gita mau menyampaikan tentang apa? Iya Pak Juni, tadi saya makanya sempat Mas Pak Juni ya, Pak Juni saya pengen curhat. Nah, ini ada satu cerita begitu mengenai pembelajaran saya. Ini saya kan sudah memasuki bab 2 ya Pak tentang puisi rakyat. Nah, ini ada beberapa masalah yang saya hadapi ketika pembelajaran di bab ini, mulai dari anak-anak itu susah untuk memahaminya, karena puisi rakyat itu kan kalau dulu mungkin anak-anak hanya mengenal puisi baru saja ya, puisi-puisi yang mereka
tulis mungkin puisi percintaan, puisi persahabatan, atau puisi pendidikan. Nah, ketika memasuki puisi rakyat ini, itu ada 3, Pak. Jadi ada pantun, gurinda, mantra. Nah, ini sangat sulit dipahami oleh anak-anak. Karena memang untuk anak kelas 7 itu sangat tidak mengenal, mungkin hanya mengenal pantun saja, itu pun pantun yang berhubungan dengan hal yang humor saja. Tetapi untuk pantun yang terstruktur, mereka itu agak kesulitan. Terus untuk gurindam itu juga mereka, apa sih Bu gurindam? Nah itu agak kesusahan. Terus mantra apalagi mereka sudah tidak mengenal. Nah ini permasalahan yang saya hadapi Pak Juni untuk di kelas 7 ini. Begitu. Baik, Bu Pita. Kalau boleh tahu, Bu Pita ngajarnya di kelas 7 apa ya? Saya ngajarnya di kelas 7 B, C, D, E. Oh, kelas 4 7B, kelas, Pak. C, D, dan E. Berarti Bu Pita ngajar 4 kelas ya. Nah, Ya. eh, dari 4 kelas ini tadi, apakah permasalahan yang dihadapi juga sama Bu Pita dari kelas yang lain? Sama, Pak. Karena memang kelas 7 ini kan di bab 2 ini bukunya kemarin kan sempat ganti. Nah, itu ada materi ini. Sedangkan di kelas 7 dulu itu hanya ada cerita fantasi saja untuk bab 2. Ternyata di yang buku baru ini ternyata ada materi puisi rakyat yang 3 itu. Nah, ini agak-agak kesulitan. Apa sih, Bu? Gurindam apa sih, Bu? Mantra itu mereka benar-benar sangat masih sulit sekali, Pak, untuk memahami. Baik, baik. Kalau menurut analisa Bu Pita, kira-kira faktor apa yang menyebabkan murid itu kesulitan untuk mempelajari materi puisi rakyat ini? Faktor pengalaman mungkin ya, Pak, ya. Karena mungkin dulu-dulu di SD itu hanya mengenal ya puisi baru itu tadi dan pantun-pantun humor. Nah, sedangkan yang 2 ini memang belum pernah sama sekali diajarkan dan memang masih baru, begitu. Oke, baik. Berarti sebagian besar siswa yang diajar Bu Pita, khususnya kelas 7 ini memang merupakan materi baru ya Ya, untuk mereka, sehingga mereka merasa ini apa hal yang mungkin belum mereka pelajari dan mereka akhirnya merasa kesulitan ya terhadap materi puisi rakyat ini ya. Mungkin kalau boleh tahu, ketika Bu Pita mengajarkan tentang puisi rakyat ini, Bu Pita menggunakan media seperti apa? sebelumnya itu saya hanya menggunakan media biasa saja, Pak. Jadi saya hanya menampilkan di dalam sebuah buku, itu ada pantun, kumpulan mantra, begitu. Awalnya hanya seperti itu saja dan itu mereka agak merasa aneh, Pak, karena memang apa Bu kok gini? Ini puisi apa Bu? Nah, itu yang mereka mereka tanggapi ketika saya memberikan satu kumpulan puisi rakyat ini. Nah, gitu Pak Juni. Awalnya media yang saya gunakan itu. Oke, berarti sementara ini Bu Pita medianya menggunakan buku kumpulan pantun tadi ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Pita, mohon maaf, di kelas apakah ada ini ya, ada LCD proyektor atau semacamnya mungkin? Ada Pak Juni. Untuk LCD ada, proyektor ada, sound juga ada. Nah, eh, dari hasil analisa Bu Pita tadi bahwa sebagian besar murid ini masih baru pertama kali untuk mempelajari materi puisi rakyat ini, dan juga tadi Bu Pita eh,
memberikan media kumpulan berupa pantun ya, berupa pantun atau puisi rakyat yang mungkin mereka bingung juga ini materi apa gitu ya atau seperti apa. Mungkin Bu Pita bisa mungkin bisa memberikan apa namanya alternatif mungkin kira-kira agar anak-anak ini tertarik mungkin eh, media apa yang mungkin cocok diberikan kepada eh, anak-anak kelas 7 ini Beda, untuk mempelajari materi puisi rakyat ini. Ada satu media ya Pak yang sudah saya siapkan. Jadi medianya itu adalah media monopoli. Di sini monopoli ini saya buat seperti game. Jadi saya juga akan memanfaatkan sound, mulai dari sound, LCD, itu saya akan manfaatkan Pak. Jadi dengan media game ini. Jadi di sini monopoli ini ada petak-petak gitu. Ketika mereka mendapatkan satu kartu, biasanya di situ akan ada satu kartu. Misalkan di kartu itu ada penjelasan. Cobalah kamu mencari satu pantun di YouTube. Nah, ketika seperti itu, mereka membuka HP-nya, mencoba untuk mencari pantun terlebih dahulu. Nanti ada lagi perintah di kartu lagi ketika berjalan. Nah, di satu kartu lagi nanti akan biasanya nanti ada satu game melihat. Cobalah untuk kamu melihat contoh gurindam. Nah, gurindam ini bisa di YouTube, bisa di Google. Nah, mereka akan coba untuk membaca dan memahami. Terus ketika sudah sampai di mantra, akan ada satu perintah lagi biasanya di kartunya itu. Coba kalian terapkan mungkin di depan seperti apa sih membaca pantun itu, kan tidak mungkin membaca pantun itu hanya biasa saja, misalkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, kan nggak mungkin seperti itu ya Pak Juni. Jadi Yeah. dengan mereka latihan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, akhirnya mereka tahu bahwa oh ternyata pantun itu punya rima ya. Rimanya ternyata api-api. Oh, ternyata satu bait itu ada 4 baris. Nah, dengan mereka mencoba untuk maju ke depan atau mungkin menuliskan di depan dan mereka membacakan, akhirnya mereka mengetahui. Nah, ini didapatkan dari game monopoli ini, Pak. Jadi random nanti setiap anak itu mendapatkan apa, begitu. Baik, Bu Pita, sangat menarik sekali ya. Ternyata Bu Pita punya media berupa monopoli ya, monopoli yang disesuaikan dengan materi puisi rakyat tadi, di mana di dalam game itu ada apa perintah yang tersembunyi mungkin ya, yang ada di Di kotak ya, di kartu-kartunya itu, sehingga anak-anak bisa belajar melalui game itu dan juga anak-anak bisa mencari sumber belajarnya di berbagai media gitu ya. Oke, sangat menarik Bu Vita, ide yang atau eh, strategi yang eh, disusun oleh Bu Vita ini. Kalau boleh tahu dari game ini Bu Vita mendapatkan inspirasi di mana? Ini saya mendapatkan inspirasi ketika saya ada satu proyek Pak, jadi permainan tradisional. Terus saya melihat anak-anak itu belajar bermain monopoli ini. Terus ternyata mereka antusias. Nah, saya berpikir bahwa bagaimana ya kalau kartu dana umum dan kesempatannya ini diganti dengan sebuah yaitu tadi perintah-perintah atau mungkin kesempatan. Ada kalau di kesempatan itu nanti kamu diberi kesempatan untuk memilih satu temanmu membacakan pantun yang kamu buat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu berawal dari itu tadi, Pak, dari P5. Oke, berarti inspirasinya didapat dari kegiatan proyek P5 ya, itu ya, Ya, di mana
di P5 itu anak-anak sedang bermain permainan tradisional ya tadi ya Bu Vita ya. Sehingga Bu Vita bisa mendapatkan inspirasi. Oh, ini nanti bisa diterapkan di pembelajaran saya seperti itu. Oke, sangat menarik sekali Bu Vita. Saya kira dengan media ini nanti bisa memberikan eh, rasa antusias siswa yang lebih tinggi dari pembelajaran sebelumnya. Ya, dari rencana ini, kira-kira kapan Bu Gita akan menerapkannya di kelas Bu Gita? Mulai minggu depan, Pak, saya terapkan mulai hari Senin itu akan saya terapkan. Ini sudah mulai mempersiapkan monopolinya, sudah saya siapkan semuanya, begitu. Oke, berarti minggu depan Bu Gita sudah mulai menggunakan monopoli ini ya untuk kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Dari apa yang sudah Bu Gita rencanakan melalui game monopoli ini, kira-kira eh, nantinya tingkat keberhasilannya itu seperti apa Bu Gita? Kira-kira apakah nanti akan bisa meningkatkan antusias anak-anak dan juga hasil belajar mereka? Saya merasa untuk anak-anak game ini kan sudah menarik. Insya Allah nanti anak-anak bisa lebih memahami lagi, Pak, dengan sebuah permainan. Oh, ternyata Gurindam itu seperti ini. Terus rimanya ternyata A, A, A. Nah, itu lama-kelamaan mereka akan memahami dengan permainan ini. Seperti itu. Kan kita latihan, terus melihat temannya yang tampil juga. Akhirnya, oh gitu. Nah, gitu. Insya Oke, Allah baik. akan meningkat lagi. Oke, ini mungkin di sesi terakhir kita ya, Bu Pita ya. Nantinya eh, dari monopoli atau game yang sudah direncanakan Bu Pita, itu untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana tersebut seperti apa, Bu Pita? Nantinya. Saya mengukur tingkat keberhasilannya itu ketika mungkin ada tes lisan ya, Pak. Saya ingin mengadakan tes lisan. Jadi tes lisan ini mereka bisa maju satu persatu atau mungkin secara berkelompok. Saya cek untuk coba buat satu pantun. Nah, seperti itu. Nah, dengan mereka langsung membuat, biasanya artinya mereka oh sudah memahami seperti apa ciri-cirinya pantun, seperti apa pantun yang benar, begitu. Oke, baik. Berarti melalui tes lisan ya, Bu Pita, untuk Ya, Pak. mengukur tingkat keberhasilan dari materi puisi ini tadi. Nah, eh, kira-kira siapa saja yang Bu Pita libatkan dalam eh, rencana Bu Pita ini untuk pembelajaran selanjutnya? Saya akan melibatkan rekan sejawat karena memang selama ini rekan sejawat juga merasa kesusahan dalam materi puisi ini. Jadi saya akan melibatkan teman sejawat bahasa Indonesia untuk bersama-sama eh, menerapkan ini gitu ya Pak. Biar nanti ada perkembangan di semua kelas 7 yang Bapak Ibu lainnya ajar gitu Pak Juni. Oke, baik. Terima kasih Bu Pita. Sepertinya saya juga nanti akan belajar dengan Bu Pita juga ini untuk menerapkan games ini dalam pembelajaran saya. Saya kira ini bisa juga diterapkan di pembelajaran saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Pita sudah mau berbagi dan mau sharing dengan saya hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan perasaannya Bu Pita setelah sesi coaching hari ini. Baik, setelah melakukan coaching hari ini dengan Pak Juni, perasaan saya menjadi lega ya Pak. Jadi bisa bercerita, curhat semua kendala yang saya alami, dan akhirnya saya memikirkan, oh iya ya ternyata ini juga sudah menjadi strategi dan solusi saya untuk meningkatkan pemahaman mereka, memahami tentang puisi rakyat. Terima kasih ya Pak Juni, sore-sore sudah mengganggu.
Sama-sama, Bita. Saya juga sangat senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bu Bita di sore hari ini. Saya juga banyak mendapatkan inspirasi juga dari Bu Bita. Ya, baik. Terima kasih, Bu Bita. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya bisa lebih maksimal lagi dan anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Oke, itu saja Amin. dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti di lain waktu kita bisa sharing kembali. Oke. Baik, Saya siap. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.